Karena sudah pukul 7 dan para saksi dan pengawas TPS sudah hadir, maka rapat pemungutan suara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, karena para saksi, pengawas TPS dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan pengucapan janji KPPS terlebih dahulu. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban, saya minta mengambil tempat di depan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara, kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pengambilan sumpah selesai dan silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, para saksi dan pengawas TPS, kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih tersegel. Mari kita saksikan proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
pendaftaran serta memeriksa sampel yang berisi surat suara. Silakan, ada KPPS. Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi, ini kotak masih dalam keadaan tersegel. Ada nih pengawas TPS atau saksi? Ini masih dalam kondisi tersegel. Oke. Masih dalam keadaan tersegel. Kemudian ini akan kami keluarkan dan akan kami hitung. Dan ini surat suara Bapak Ibu saksi dan pengawas TPS masih kondisi tersegel. Bapak Ibu saksi, ini surat suara masih dalam keadaan tersegel. Ini juga masih dalam pengawas TPS dan saksi, ini masih dalam keadaan tersegel. Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi, ini dalam keadaan kosong dan selanjutnya ini akan kami segel. Ini dalam keadaan kosong, dalam keadaan kosong, dalam keadaan kosong dan selanjutnya ini akan kami segel. Ibu saksi dan pengawas TPS, ini akan saya gembok. Ini saya akan gembok, kemudian saya akan segel. Kotak sudah kami segel dan akan digunakan untuk memasukkan surat suara. Untuk hasil baik itu presiden ini dihitung terlebih dahulu. Untuk menghitung hasil cukup lihat di pojok, itu akan terlihat berapa jumlahnya. Presiden 3 lengkap, DPD, kemudian DPR RI 20 lengkap. Oke.
TPS dan para saksi, setelah surat suara kami keluarkan, kemudian kami hitung, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 235 untuk presiden, kemudian untuk surat suara DPR RI sebanyak 235 lembar, kemudian surat suara DPRD provinsi sebanyak 235 lembar, surat suara DPRD kabupaten kota sebanyak 235 lembar. Surat suara ini lengkap dan sesuai dengan dapilnya. Kemudian C hasil untuk presiden 3 lembar lengkap, kemudian C hasil untuk DPD juga lengkap, dan C hasil untuk DPR RI 20 lengkap, DPRD provinsi lengkap, dan DPRD kabupaten lengkap. Selanjutnya saya akan memberikan salinan daftar pemilih tetap, salinan daftar pemilih tambahan kepada pengawas TPS. Ini salinan daftar pemilih tetap serta salinan daftar pemilih tambahan, kemudian salinan daftar pemilih tetap kepada saksi, salinan daftar pemilih tambahan kepada saksi, salinan daftar pemilih tetap, dan salinan daftar pemilih tambahan kepada saksi. Untuk salinan DPT dan salinan DPTB sudah kami serahkan ke pengawas TPS dan saksi yang telah hadir, yang telah memberikan surat mandat kepada kami. Bapak Ibu masyarakat pemilih TPS nomor 5 Desa Pandean, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, memilih calon anggota DPR RI, memilih calon anggota DPD RI, memilih calon anggota DPRD provinsi, dan memilih calon anggota DPRD kabupaten atau kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. Kegiatan pemungutan suara dimulai pukul 7 dan dilanjutkan penghitungan suara pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang terdapat dalam papan pengumuman TPS, atau bisa dilihat di cek dptonline.kpu.go.id. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB dengan menyerahkan C pemberitahuan untuk pemilih DPT dan menyerahkan surat pindah memilih untuk pemilih DPTB dengan menunjukkan KTPL atau surat keterangan kepada petugas KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB disebut pemilih DPK. Pemilih DPK dapat memberikan suara dengan menggunakan KTPL atau suket
di TPS sesuai dengan domisili RT atau RW dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan akan kami arahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS. Namun hanya satu kali penggantian. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Tidak boleh memberi surat suara dengan merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. Apabila mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, namun hanya satu kali. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, handphone atau HP berkamera di bilik suara. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD. Apabila pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendamping. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Prosedur pengajuan keberatan terhadap selisih penghitungan perolehan suara akan disampaikan pada rapat penghitungan suara. Memantau yang telah hadir dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai, dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban. Pewarta yang telah hadir dapat mengumpulkan dan meliput jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai, dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban dan tidak mendokumentasikan pilihan pemilih. Segala kejadian khusus yang terjadi akan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Demikianlah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada pagi hari ini. Ibu, ini ada 5 jenis pemilihan. Ibu nanti sebelum mencoblos dibuka lebar-lebar, kemudian setelah
atau HP yang berkamera di bilik suara. Bapak Ibu pemilih TPS nomor 5 Desa Pandean, tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, memilih calon anggota DPR RI, memilih calon anggota DPD RI, memilih calon anggota DPRD provinsi, dan memilih calon anggota DPRD kabupaten atau kota. Ada 5 jenis surat suara yang digunakan. Surat suara yang berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara yang berwarna kuning untuk memilih calon anggota DPR RI. Surat suara yang berwarna merah untuk memilih calon anggota DPD RI. Surat suara yang berwarna biru untuk memilih calon anggota DPRD provinsi, dan surat suara yang berwarna hijau untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten atau kota. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat memeriksa namanya di dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan yang terdapat pada papan pengumuman di depan pintu TPS, atau dapat mengunjungi laman cekdptonline.kpu.go.id. Bapak Ibu pemilih, kami memberikan kesempatan kepada pemilih berdasarkan urutan kehadiran pemilih, dan kami mengutamakan pemilih yang disabilitas, pemilih lansia, dan pemilih ibu hamil. Bapak Ibu pemilih, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, handphone atau HP yang berkamera di bilik suara. Mari kulon di sini rada telat. Patang tahun lagi dulu. Mau langsung dulu seluruh kuliah. Ibu, karena ibu mendampingi, maka ibu harus mengisi surat pernyataan pendamping pemilih terlebih dahulu. Itu ya Ibu. Ini kami buatkan surat pernyataan pendamping pemilih. Ini kemudian nanti Ibu tanda tangan. Itu ya Ibu. KTP-nya Ibu yang pendamping. Ini kami tulis terlebih dahulu, setelah itu nanti Ibu tanda tangan. Itu ya Ibu, silakan Ibu sebentar. Bapak Ibu pemilih, kami berikan kesempatan kepada pemilih berdasarkan urutan. Ini surat pernyataan pendamping pemilih, ini panjenengan tanda tangani terlebih dahulu Ibu. Di sini nama lengkap dan tanda tangan. Oke, tanda tangan surat pernyataan pendamping pemilih di sini. Sudah, setelah Ibu menandatangani surat pernyataan pendamping pemilih, ini mendapatkan 5 jenis surat suara. Ada 5 jenis surat suara
Ibu Sri Maria. Mohon matur suwun. Monggo, Ibu. Ini kami harus memprioritaskan Ibu karena memang harus kami prioritaskan. Ini Ibu mendampingi pemilih atas nama Suprihatin, maka Ibu Suprihati. Ibu Suprihati, ini Ibu harus menandatangani form pendamping pemilih terlebih dahulu ya Ibu. Ini mohon ditandatangani ya Ibu, form pendamping pemilih ya. Di sini Ibu. Ini KTP Ibu, kemudian ini surat suaranya ada. Surat suara ada 5 ya Ibu, mohon nanti dibuka terlebih dahulu, diperiksa, kemudian baru dicoblos. Silakan ke bilik suara Ibu. Ibu Kolika Prameswari. Ibu, ini saya harus mendahulukan yang tua, mendahulukan yang disabilitas, dan saya harus mendahulukan Ibu yang hamil. Ibu, ini ada 5 jenis pemilihan surat suara. Mohon panjenengan nanti dibuka lebar-lebar, setelah itu dicoblos menggunakan paku yang telah disediakan. Betul ya Ibu, monggo silakan menuju ke bilik suara. Ibu Wirata Ika. Monggo silakan menuju ke bilik suara. DPP dapat, DPR dapat, DPD dapat, DPR provinsi dapat, yang kabupaten tidak dapat. Soalnya beda dapil di provinsi
untuk kabupaten gitu ya. Bapak Dengan Rukan, dihubungin, nanti dia mungkin diminta ke surat suara. Mas Ferdian Haji Saputro ini DPTP ya, tidak memilih dari Desa Pragen Pamotan. Mas Ferdian Haji Saputro, karena Mas Ferdian Haji Saputro tidak memilih dari Pragen Pamotan, maka ini Mas Ferdian mendapatkan 4 surat suara. Karena Mas Ferdian yang presiden ini mendapat, kemudian yang DPR RI ini masih 1 dapil, yaitu dapil 3 Rembang, Blora, Pati, Grobogan. Kemudian nanti Mas Ardian DPD juga mendapat. Kemudian DPRD provinsi Mas Ardian juga dapat, karena kita di dapil 4 Rembang dan Pati. Kemudian yang di DPRD Kabupaten Kota Mas Ardian tidak mendapat, karena Pamotan dengan Rembang itu berbeda dapil. Maka Mas Adrian hanya mendapatkan 4 surat suara. Itu ya Mas Adrian. Mas Adrian karena ini tidak memilih dari Desa Pamotan, dan Pamotan dengan Rembang itu beda dapil, maka hanya mendapatkan 4 surat suara. Itu Mas Adrian. Monggo silakan mengikuti suara. Bapak Anjar Bayu, Monggo silakan Bapak. Nama verifikasi nomor 2. Oke, karena Mbak Fetty pindahan dari Bandung, maka Mbak Fetty hanya mendapatkan 1 surat suara, yaitu hanya presiden saja. Karena Bandung itu Jawa Barat dan Rembang itu Jawa Tengah, maka untuk DPD Mbak Fetty tidak dapat. Kemudian DPR RI Mbak Fetty juga tidak dapat. Kemudian DPRD provinsi Mbak Fetty tidak dapat, dan DPRD kabupaten atau kota Mbak Fetty tidak dapat. Dan Mbak Fetty hanya 1 surat suara yang didapatkan, yaitu presiden. Itu ya Mbak Fetty, silakan memilih suara. Udah. Karena ini waktu sudah menentukan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka kami akan memberikan kesempatan kepada pemilih DPK untuk memberikan suaranya di TPS. Pemilih DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT manapun, namun mempunyai identitas di wilayah tersebut. Dan ini sudah pukul 12, kami akan memberikan kesempatan kepada pemilih DPK untuk menggunakan suaranya. Karena DPK boleh memberikan suara di TPS 1 jam sebelum
pemungutan suara selesai. Ini setelah kita cek di DPT online, ternyata memang Mbak Clara ini tidak terdaftar di DPT manapun. Jadi jenengan bisa nyoblos di TPS 5 di Desa Pandan. Ini Kalau udah daftar dulu ya Mbak ya. Bisa tanda tangan. Ibu Clara ini masuk pemilik DPK ya, Bu Clara. Jadi Bu Clara masuk pemilik DPK boleh menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum pemungutan selesai, yaitu dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini Bu Clara mendapatkan 5 jenis surat suara. Bu Clara ini mohon nanti diperiksa terlebih dahulu, kemudian dibuka lebar-lebar. Setelah itu dibuka semuanya, lalu dicoblos menggunakan paku yang telah disediakan. Itu ya Bu Clara, monggo silakan menuju ke bilik suara. Ya. Karena sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, maka rapat penghitungan suara akan kami mulai. Maka izinkanlah terlebih dahulu para saksi dan pengawas TPS untuk men-setting tempat terlebih dahulu. Para saksi, setting tempat sudah kami lakukan. Maka untuk proses penghitungan suara kami persilahkan pengawas TPS dan saksi untuk pindah ke tempat duduk, karena proses penghitungan suara akan dimulai. Monggo silakan. Jikalau saya akan menghitung surat suara yang tidak digunakan. Mohon izinkanlah pengawas TPS dan saksi, saya akan menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan. Mohon maaf. Untuk KPPS, mohon surat suara yang tidak digunakan, termasuk surat suara tandanya, mohon dihitung terlebih dahulu. Kemudian surat suara yang tidak digunakan, mohon izin saksi dan pengawas TPS akan saya silang. Semua surat suara yang tidak digunakan akan saya silang. Pengawas TPS dan para saksi, surat suara setelah kami hitung, jumlah untuk surat suara yang tidak digunakan
Surat suara presiden sejumlah 69 lembar. Kemudian surat suara DPR RI yang tidak digunakan sejumlah 71 lembar. Surat suara DPD RI yang tidak digunakan sejumlah 70 lembar. Surat suara DPRD provinsi yang tidak digunakan sejumlah 71 lembar, dan surat suara DPRD kabupaten yang tidak digunakan sejumlah 72 lembar. Surat suara yang tidak digunakan saya silang semua, dan ini saya akan masukkan ke sampul surat suara yang tidak digunakan. Ini saya akan masukkan surat suara yang tidak digunakan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. Surat suara yang tidak digunakan sudah kami masukkan ke dalam sampul. Ini sebelum kami segel, kami lem terlebih dahulu. Setelah kami lem, kemudian baru kami segel. Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi, surat suara yang tidak digunakan sudah kami lem, kemudian saya segel. Bapak Ibu, surat suara yang tidak digunakan akan saya segel. Sudah kami segel, Bapak Ibu pengawas dan saksi. Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi akan kita hitung perolehan suara dari yang presiden terlebih dahulu, kemudian setelah itu nanti ke DPR RI. Setelah DPR RI selesai, kita hitung DPD RI. Setelah DPD RI selesai, kita hitung DPRD provinsi, dan terakhir kita hitung DPRD kabupaten atau kota. Untuk penghitungan, izinkanlah kami akan membuka kotak suara, mengeluarkan isinya, mengidentifikasi, menjumlahkan isinya, dan kami cocokkan dengan C daftar hadir serta C pemberitahuan. Karena proses penghitungan presiden dan wakil presiden selesai, maka dilanjutkan proses penghitungan DPR RI. Bapak Ibu pengawas TPS dan para saksi, ini kotak masih dalam keadaan tersegel, dan ini akan kami buka, kemudian kami keluarkan isinya.
Bapak Ibu, pengawas TPS dan para saksi, ini surat suara sudah kami keluarkan semua dan ini sudah kosong, maka ini kami putar kembali. Bapak Ibu, para saksi dan pengawas TPS, untuk DPT laki-laki 97, perempuan 133, jumlah 230. Pengguna pilih DPT laki-laki 65, perempuan 97, jumlah 162. DPTB laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. DPK laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. Total untuk laki-laki 66, perempuan 98, total 164. Surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah 235. Kemudian surat suara yang digunakan yang sudah dihitung tadi untuk DPR sejumlah 164. Surat suara yang dikembalikan 0. Surat suara yang tidak terpakai 71. Dan surat suara yang digunakan ini sudah sesuai. Jadi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 235 dikurangi surat suara yang dikembalikan oleh pemilih itu tidak ada, dan dikurangi juga surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 71, jumlahnya 164, dan ini sesuai dengan surat suara yang sudah kami hitung. Ya, disabilitas laki-laki 1, perempuannya 3, jumlahnya 4. Selanjutnya akan kami bacakan untuk suara sah dan tidak sah. Sudah siap?
KPPS 2 sudah siap? 5, KPPS 6, 7 sudah siap? Oke, akan kami mulai untuk suara sah dan tidak sahnya. Sah untuk partai 58. Tidak sah karena tidak dicoblos. Tidak sah karena tidak dicoblos. Partai 62 caleg nomor 2. Sah untuk partai 57. Partai 56 calon nomor 1. Bapak Ibu pengawas dan saksi, di dalam penulisan ini ternyata kami menulis ada yang salah. Ini untuk partai 58 calon nomor 1 mendapat 1, tapi di sini disilang. Maka ini kami betulkan. Ini kami betulkan menggunakan stick X. Kemudian nanti kami akan tanda tangani. Kemudian ini akan kami tuangkan dalam kejadian khusus bahwasanya partai nomor 58 caleg nomor 1 beliau mendapatkan 1 namun di hasil tertulis 0, maka ini akan kami benarkan. Bisa diterima saksi dan pengawas TPS. Oke, ini akan kami stick. Kemudian akan kami lakukan pembetulannya. Saksi partai 58 silakan tanda tangan. Dan ini akan saya masukkan dalam C kejadian khusus. Itu ya, Bapak Ibu saksi dan pengawas TPS. Bisa dilanjut. Saksi dan pengawas TPS ini tidak ada angkanya, maka ini akan saya garis 0 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari ada penulisan kembali. Maka CHC yang tidak ada nilainya ini saya garis 0. Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi, setelah kami hitung jumlah seluruh suara sah sejumlah 147 dan suara tidak sah 17, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 164. Jumlah 164 ini sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih, kemudian sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan,
dan ini sama dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Dan tidak sah 164, dan ini match antara pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Apakah ini bisa diterima Bapak Ibu pengawas dan saksi? Oke, kalau bisa diterima akan kami tanda tangani KPPS, setelah itu saksi tanda tangan. Itu ya Bapak Ibu. Saksi tanda tangan silakan. C. Hasil ini akan kami dokumentasikan dalam sirekap, kemudian akan saya tulis kembali dalam C hasil salinan. Dalam sirekap. Telu kita. Cici ketelu. Iya. C hasil setelah ditulis, kemudian kami tulis di C hasil salinan sesuai dengan peruntukannya. Untuk presiden rangkap 8, DPR RI rangkap 23, DPD rangkap 11, dan DPRD provinsi maupun kabupaten kota sejumlah 23 rangkap. Ini ditulis berdasarkan C hasil, namun belum ditandatangani terlebih dahulu. Ini akan kami gandakan. Kami gandakan, maka akan kami tanda tangani sejumlah KPPS beserta saksi, dan ini tanda tangan harus asli. Silakan teman-teman KPPS untuk tanda tangan C hasil salinan. C hasil salinan. Formulir model C hasil salinan sudah kami serahkan ke saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian saksi partai politik. Maka selanjutnya mohon Bapak Ibu saksi untuk menandatangani tanda terima C hasil salinan. Silakan saksi menandatangani nama lengkap. Berikut kami serahkan model C hasil salinan DPR. Yang pertama, C hasil salinan DPR saya serahkan kepada pengawas DPR. Selanjutnya, C hasil salinan DPR saya serahkan ke saksi. Silakan saksi. C hasil salinan. Hasil ini saya ambil, hasil saya ambil. Hasil saya ambil, kemudian saya akan segel. Saya akan gulung, kemudian saya segel.
formulir C hasil di TPS untuk pemilu ini saya centang DPR karena C hasilnya ini C hasil DPR. Kemudian saya segel. Ini saya segel. Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi C hasil sudah kami segel. Selanjutnya C hasil salinan saya masukkan di formulir C hasil salinan di TPS. Jadi C hasil salinan ini kami masukkan di amplop semua jenis presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota masuk menjadi satu. Peruntukannya ini dicetak ini untuk PPK. Meskipun tulisan di luar kotak suara, namun untuk sampel formulir C hasil salinan yang digunakan untuk PPK dan KPU keberadaannya di dalam kotak suara, meskipun di tulisan amplop di luar kotak suara, namun untuk PPK dan KPU kabupaten kota peruntukannya di dalam kotak suara, meskipun tulisannya di luar kotak suara. Ini akan kami masukkan. Di sini nanti ada 5 jenis C hasil salinan, yaitu C hasil salinan presiden dan wakil presiden, C hasil salinan untuk Dewan Perwakilan Daerah, C hasil salinan untuk Dewan Perwakilan Rakyat, C hasil salinan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan C hasil salinan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Ini 5-5-nya masuk di sini. Dan untuk KPU dan PPK masuk di dalam kotak, meskipun tulisannya di luar kotak. Bapak Ibu saksi dan pengawas TPS, ini proses penghitungan sudah selesai semua, dan semua logistik ini akan kami masukkan ke dalam beberapa kotak. Untuk kotak suara presiden dan wakil presiden ini berisi C hasil salinan untuk PPK dan KPU kabupaten atau kota. Sampel yang berisi C hasil salinan untuk KPU kabupaten ini tadi sudah dimasukkan di kantong plastik Ziploc. Kemudian sampel pembungkus C hasil presiden dan wakil presiden, sampel pembungkus C hasil DPR RI, sampel pembungkus C hasil DPD, sampel pembungkus
dimasukkan ke presiden. Sampel yang berisi C kejadian khusus atau keberatan saksi dimasukkan ke presiden. A. Surat pinjam memilih. A. Surat pinjam memilih. Daftar hadir pemilih, baik daftar hadir DPT, DPTB, DPK, dan salinan lengkap DPT yang ber-NIK ini sudah masuk di kotak suara presiden dan wakil presiden. Sampel yang berisi C pendamping, C pemberitahuan, dan tanda terima penyampaian C hasil salinan sudah masuk. Sampel yang berisi surat suara sah dan tidak sah presiden dan wakil presiden, sudah masuk. Sampel yang berisi surat suara yang tidak digunakan presiden dan wakil presiden, serta sampel yang berisi surat suara rusak atau dicoblos presiden dan wakil presiden. Ini untuk kotak suara presiden dan wakil presiden. Kita tutup. Selanjutnya kotak suara DPR RI berisi alat untuk mencoblos pilihan, alat untuk mencoblos, alat untuk mencoblos masuk di DPR RI. Kemudian tinta, lem perekat, ballpoint, sepeda warna biru, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra presiden dan wakil presiden dan anggota DPD, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten atau kota, serta sampel yang berisi surat suara sah DPR RI masuk sini. Sampel yang berisi surat suara tidak sah DPR RI, sampel surat suara yang berisi tidak digunakan, sampel surat suara DPR RI yang tidak digunakan, serta sampel yang berisi surat suara rusak atau dicoblos DPR RI. Selanjutnya ditutup. Untuk kotak suara DPD berisi sampel yang berisi surat suara sah DPD RI, sampel yang berisi surat suara sah tidak sah DPD RI, sampel yang berisi surat suara tidak digunakan DPD RI, sampel surat suara yang berisi rusak atau keliru coblos DPD RI. Ini ditutup. Selanjutnya dalam kotak suara DPRD provinsi berisi sampel yang berisi surat suara sah DPRD provinsi, sampel yang berisi surat suara tidak sah DPRD provinsi, sampel yang berisi surat suara tidak digunakan DPRD provinsi, dan sampel yang berisi surat suara rusak atau dicoblos DPRD provinsi. Selanjutnya ditutup. Selanjutnya kotak suara DPRD kabupaten berisi surat suara sah DPRD kabupaten atau kota, sampel yang berisi surat suara tidak sah DPRD kabupaten atau kota, sampel surat suara tidak digunakan DPRD kabupaten
dan sampel yang berisi surat suara rusak atau pilu coblos DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, Bapak Ibu pengawas dan saksi, kotak suara ini akan kami gembok. Selanjutnya akan kami segel untuk kami kirim ke TPK melalui TPS. Penggembokan dimulai dari Presiden terlebih dahulu. Setelah itu disegel. Selanjutnya penggembokan dan penyegelan DPR RI. Selanjutnya penyegelan kotak suara DPD RI. Penggembokan dan penyegelan. Selanjutnya penyegelan kotak suara DPRD provinsi. Penggembokan dan penyegelan akan kami gembok dan saya segel. Selanjutnya penggembokan dan penyegelan surat suara DPRD kabupaten atau kota. Dan selanjutnya kami segel plastiknya. Setelah ditali, saya segel. Logistik pemungutan suara ini akan kami kirim ke TPS menggunakan surat pengantar. Oke, silakan petugas transit untuk mengantarkan kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara
kepandaian. Silakan Rande